Astaga, Non Sandra, kenapa pulang-pulang jadi amburadul gini, Non? Kenzo, aku capek banget, Kenzo. Aku mau masuk, aku mau beres-beres, so please, for now zip your mouth. Kamu boleh pulang, aku janji aku gak akan kabur. Aku mau masuk ke dalam, aku mau mandi, aku mau makan. I had a rough day today, aku bener-bener kacau banget hari ini. Banyak hal yang terjadi sama aku hari ini dan I don't want to talk about it, okay? Aku janji aku bakal langsung ke kantor polisi buat kasih keterangan. I promise you, aku gak bakal kabur. Oke, aku bakal nungguin kamu di sini. Kamu terserah mau bersih-bersih atau makan dulu nggak apa-apa. Tapi aku bakal panggil polisi. Biar kamu bisa langsung ditangkap di rumah kamu sendiri, Sandra. Whatever. Terserah kamu mau lakuin apa aja, aku gak peduli. Siti, sekarang kamu masuk ke dalam, kamu siapin air panas saya dulu, baru kamu masak. Saya capek. Ya, Non. Selamat malam. Apa benar ini rumah Bu Sandra? Betul, ini rumahnya Sandra. Makasih apa? Udah nganterin dia ke sini. Baik, kalau gitu kami permisi dulu. Permisi. Halo? Iya, ini saya Kenzo. Saya pernah ngelaporin depo yang sudah ada di rumahnya sekarang. Baik, nanti saya kirim lokasinya. Ya. Terima kasih, Pak. Non Arya. Non Arya pulang sendiri? Iya, Pak. Bukannya biasanya Tenon Aurel kalau pulang dianterin sama Mas Dita. Iya. Non Aurel lagi berantem ya? Enggak kok. Saya pengen pulang sendiri aja. Oh. Mas Dikta nggak hubungin aku dan gak nawarin aku buat pulang bareng. Jadi aku nggak mau chat Mas Dikta duluan. Aku jadi penasaran deh. Pengen tahu siapa sih Marsha itu? Mama, Papa sama Kak Kenzo udah pulang kan, Bi? Yang baru pulang teh cuma Bapak, Non. Bibi juga udah masak. Non sama Bapak makan dulu ya. Iya, Bi. Punten. Yuk. Nah, jadi ambil, Mbak. Maaf, tadi saya ada perlu, jadi lupa jemput kamu di kampus. B. Ya, Mas. Marsha mana, Bi? Mbak Marsha udah istirahat di kamar tamu, Mas. Oh ya, Marsha, Bi? Misi. Lu pulang ya? Hubungan kamu sama Aurel tuh sekarang gimana sih? Gitu-gitu aja. Kenapa? Tante cuman lagi mikir, seandainya kamu deket sama Marsha gimana? Enggak, Tante lihat dia tuh kan emang humble, cantik, lucu. Kayaknya sih cocok sama kamu. Tante tidak bermaksud untuk mencampuri apa-apa, tapi Tante cuma mikir, Papa nggak sayang waktu kamu deketin Aurel di saat Aurel tuh nggak move on juga sama mantannya. Ya sih, Marsha emang humble, cantik. Tapi aku sama Marsha tuh emang sahabatan aja dari lama. Dan gimana hubungan aku sama Aurel, itu urusan aku. Tante gak perlu tahu. Ya, I know. Tapi kamu ingat kan? Apanya Aurel? Cukup, Tante. Aku gak mau bahas itu lagi. Aku ke kamar dulu ya.
Mama kamu itu pergi sama Pak Yanto. Gak tahu pergi kemana. Dan tuh gak bilang sama Papa. Dan kayaknya Pak Yanto itu menutupi sesuatu dari Papa. Sebenarnya Mama itu mau cerita sama kamu kalau ada film tentang pengagum rahasia atau secret admirer. Dan Mama rasa kamu harus nonton filmnya deh, karena filmnya tuh seru banget. Apa jangan-jangan Mama itu emang beneran punya pengagum rahasia? Aku nggak kebayang sih, kalau Mama emang beneran punya pengagum rahasia. Terus Mama ngeladenin, sampai lupa sama keluarganya. Ya Allah, semoga nggak beneran terjadi. Nah, kamu tuh jangan mikir yang aneh-aneh sampai sana. Info dari Pak Yanto, mama kamu itu ketemuan sama teman-teman sosialitanya. Ya mudah-mudahan benar ya. Sekarang kita makan, Biba udah masak makanan yang enak. Ya, ini nasinya. Segini? Ya, segitu aja, Pak. Kamu pakai apa? Pakai rendang. Nih. Setiap Aurel bahas soal secret admirer, aku jadi was-was. Takut Aurel tahu kalau aku jadi secret admirernya Bu Cynthia. Makanya tiap dia bahas ini, aku harus selalu alihin pembicaraannya. Selamat malam. Malam. Kami dapat informasi kalau DPO kami, Saudari Sandra, sudah pulang ke rumah ini. Dan kami harus membawanya ke kantor. Ini surat perintah penangkapannya. Benar, Pak. Ini rumahnya Sandra. Orangnya lagi ada di dalam, lagi makan. Baik. Mas Kenzo, ini Non Sandra mau ditangkap terus di penjara. Iya, yang pasti Sandra bakal dibawa sama polisi. Orangnya masih makan kan? Sing, Mas. Lewat sini, Pak. Baik. Ayo. Saya minta tolong, Pak. Setidaknya biarin Sandra habisin makanannya dulu. Baik. Sekarang ini aku cuma mau makan sekenyang mungkin. Aku nggak mau mikirin apa-apa dulu. Sandra kok kayak nggak peduli ya kalau mau ketangkap. Dia nggak kelihatan ketakutan. Beda sama tadi pagi. Aku mau pastikan lagi untuk terakhir kalinya kalau Mutiara memang benar anak kandungku. Nyonya, tadi Pak Ditya nelpon saya. Tapi saya nggak bilang kalau Nyonya lagi pergi ke sini. Pak Ditya ngancam saya, Nyonya. Katanya, kalau besok pergi lagi sama Nyonya Rianti, nggak bilang-bilang lagi sama saya, kamu saya pecat. Gitu, Nyonya.
Urusan Bapak biar menjadi urusan saya. Kamu nggak usah pikir dan saya bisa pastikan saya akan belain kamu. Ya, tapi saya penasaran Nyonya. Nyonya tuh sebenarnya ada urusan apa ke sini? Yanto, sekali aja. Sekali seumur hidup ini saya minta bantuan kamu, Yanto. Tolong kamu jangan kasih tahu siapapun saya kesini. Dan ini harus menjadi rahasia di antara kita berdua. Saya mohon bantuan kamu, Yanto. Bisa kan? Iya, Nyonya. Aku harus kasih Yanto pengertian dengan cara seperti ini. Karena kalau minta Yanto buat hianatin Mas Aditya dengan iming-iming uang, udah pasti itu nggak akan mempan. Ayo. Sandra kenapa harus di penjara sih, Non? Ini prank kan, Non? Ini nggak beneran kan, Non? Non, kalau Non di penjara saya gimana, Non? Siti, udah nggak usah lebay ya. Oke? Don't worry, jangan nangis. I will be fine. Saya bakal baik-baik aja. Saya tahu Non Sandra bakal baik-baik aja. Tapi kalau Non Sandra di penjara, yang bayar gaji saya siapa, Non? Saya belum gajian tapi Sandranya udah ketangkep duluan. Yang bener aja kamu, Siti. Are you being serious right now? Saya kira kamu sedih gara-gara saya mau ditangkap, tapi gara-gara gaji kamu gak dibayar. Hello? Oh my God. You know what? It's okay. Don't worry. Di sana udah ada orang yang bakal take care of me, oke? Nanti ada yang ngurusin saya, kok tenang aja. Dan saya juga yakin saya nggak akan ditahan lama-lama.